ini adalah Matic yang paling sempurna di kelasnya, paling reliable dan juga paling logis kalau misalkannya kita bilang ini adalah Sport Matic Premium di kelasnya. Dan sebenarnya tidak ada Matic satupun di Indonesia yang sesempurna Matic ini. Ya meskipun emang menurut data penjualan bukan paling laris pertama di Indonesia, tapi setidaknya Ripan berani bilang ini motor selain sempurna secara reliabilitas, tapi dilihat dari berbagai sudut pandang, Matic ini adalah yang paling sempurna dari Honda. Dan terbukti dengan data yang menunjukkan kalau misalkannya Matic ini paling laris kedua di Indonesia setelah Honda Beat pastinya. Ya terlepas dari rangka ESAF yang menjadi andalan kita semua, motor ini pakai rangka ESAF. Yes, Honda Vario. Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini Ripan bakal ngebahas tentang Honda Vario dan alasannya kenapa Ripan berani bilang kalau misalkannya Matic Premium Entry Level ini adalah Matic yang paling sempurna di Indonesia. Karena kita nggak bakal bisa mendefinisikan sesuatu hal tanpa kita ada alasan dan penjelasannya. Makanya di sini Ripan bakal ngejelasin alasan mengapa Honda Vario adalah Matic skuter yang paling sempurna di kelasnya di Indonesia. Pertama, Ripan bakal jelaskan terlebih dahulu tentang Honda Vario. Nah, Honda Vario ini nongol memang bukan menjadi Matic yang pertama di Indonesia, tetap masih didominasi oleh Yamaha Mio. Tapi Honda Vario pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 2006 oleh PT Astra Honda Motor pastinya. Dan generasi pertama ini memiliki kapasitas mesin 110 cc. Dan sebenarnya potensi dari Honda Vario itu udah kelihatan pada generasi pertamanya. Karena Honda Vario 2006 udah ngeluarin Matic 110 cc dengan menggunakan pendingin cairan. Saat Matic yang lain masih menggunakan pendingin udara, Matic dari Honda Vario 2006 generasi pertama meskipun cuma 110 cc, Matic ini sudah menggunakan pendingin cairan. Dan di sini Honda terus bener-bener meningkatkan potensi dari Honda Vario ini sampai keluar beberapa varian generasi dari Vario seperti Vario 125, Vario 150, bahkan paling terbaru sekarang Vario 160. Dan sebagai fakta, setiap awal Vario rilis, Honda bener-bener bisa memanfaatkan potensi dan perkembangan dari Vario ini sehingga motor ini bisa langsung laku jutaan unit saat pertama motor ini dirilis. Dan ini terbukti kalau misalnya Honda berhasil mempertahankan citra dari motor Vario ini sendiri sejak pertama mereka keluar. Kita kalau misalnya lihat dari data penjualan, meskipun tidak selaris dari Honda Beat, karena demikian meskipun tidak relevan kalau misalnya Vario kita bandingin sama Honda Beat. Secara spesifikasi aja udah beda, secara performa udah tertinggal jauh. Yang dimana pastinya Vario udah lebih unggul. Terbukti Honda Vario di kelasnya ini bisa dibilang Matic paling laris. Yang dimana total penjualan Vario dari tahun 2006 sampai 2024 diperkirakan terjual lebih dari 15 juta unit. Banyak banget tuh. Bahkan di tahun 2023 saja penjualan Vario series 125 dan juga 160 mencapai sekitar 1 juta unit lebih dalam 1 tahun. Bayangin, hingga di IMS 2025 kemarin Vario tercatat sebagai motor terlaris Honda dengan total nih 345 unit terjual dalam waktu kurang dari 1 hari. 11 jam terjual 345 unit Honda Vario. Gokil gak tuh? Dan secara gak langsung Honda berhasil mempertahankan sebagai 5 Matic paling sempurna di Indonesia. Meskipun emang gak bikin kita kaget kalau misalkannya menurut data penjualan Honda Vario bisa sangat laris, bahkan terjual 345 unit hanya dalam waktu 11 jam saja. Dan sebenarnya mungkin Ripan bakal sedikit jelasin terkait dari spesifikasi Honda Vario, yang dimana sebagai contoh Honda Vario 160 yang sekarang bersaing dengan Aerox Turbo dan juga NMAX Turbo. Vario 160 menggunakan mesin 160 cc 4 langkah 4 katup SOHC dengan ESP plusnya, dengan output power ada di angka 15,6 PS dan juga torsi 13,8 Nm. Dan sebagai informasi untuk harga Vario 160 ini, untuk yang CBS ada di angka 27 juta dan untuk Vario 160 ABS ada di angka 30 juta. Dan dari harga aja kita bisa lihat kalau misalkannya Honda Vario bisa dibilang paling murah di antara kompetitornya dengan power yang sebenarnya sama-sama aja. Sedangkan ya kalau
Kalau misalkannya kita ngomongin performa mesin di kelasnya, Honda Vario, Aerox Turbo ataupun NMAX Turbo sama-sama ada di angka 15 HP-an. Jadi kalau misalkannya kita ngomongin power, ketiga motor ini sama aja. Tapi apa yang ngebuat Ripan berani bilang kalau misalkannya Honda Vario bisa dibilang paling sempurna di kelasnya? Yang pertama adalah karena efisiensi dan juga reliabilitas. Sekarang kalau misalkannya kita lihat motor-motor Matic kebanyakan seperti NMAX, Aerox ataupun PCX, mereka benar-benar mengubah posisi tangki isi bahan bakar ada pada bagian depan yang ngebuat emang kita nyaman. Tidak usah turun dari motor untuk isi bahan bakar, tapi emang harus dikorbankan kompartemen pada bagian depan yang pastinya berfungsi sebagaimana Matic diperuntukkan. Sekarang kalau misalkannya Matic ribet, ngapain kita pakai Matic? Karena ada pada bagian punuk leher pada bagian motor-motor tersebut. Sedangkan hal ini tidak berlaku bagi motor Vario, yang dimana dashboard pijakan kaki depan bisa digunakan untuk mobilitas seperti bawa barang-barang. Yang hal tersebut sesuai dengan peruntukan motor Matic yang harusnya bisa lebih berguna, bukan cuma gaya dan gengsi doang. Lalu yang kedua adalah pada bagian efisiensi, yang dimana Vario 160 ukurannya menurut Ripan untuk di kelas motor 150 cc-an udah paling efektif dan logis. Karena kebanyakan Matic zaman sekarang ukurannya gambot-gambot, gede-gede, yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan untuk Matic yang hanya 150 cc-an. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Terus ya beberapa komponen yang sebenarnya hanya cukup untuk di Matic 150 cc-an seperti penggunaan shockbreaker. Satu aja cukup sebenarnya buat sebuah motor Matic 150 cc-an. Jadi yang ngebuat alasan mengapa Ripan berani bilang, selain emang data juga menunjukkan ini motor Vario paling laris juga di kelasnya, bahkan di Indonesia harganya juga yang paling reliable. Selain itu yang paling logis dan juga efisien di motor Matic yang seharusnya tidak dihapus seperti di motor Matic sekarang terbarukan. Jadi emang selain dari power yang paling logis dari power to weight ratio-nya, yang dimana ini motor paling ringan di antara kompetitor-kompetitornya karena emang bodinya kecil, motor ini juga paling efisien. Jadi emang tidak meninggalkan citra dari definisi motor Matic itu sendiri. Gimana, kalian setuju gak kalau misalkannya alasan tersebut yang ngebuat Matic Vario 150, 160 adalah Matic paling sempurna yang ada saat ini? Mulai dari kapasitas mesin, fungsi utama definisi motor Matic, bobotnya yang lebih ringan, bodinya yang lebih ramping, yang ngebuat Honda Vario paling sempurna di kelasnya. Coba komen kolom komentar kalau misalkannya kalian punya pendapat sendiri ya.